saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik dan fungsi algoritma. Jadi yang dimaksud dengan grafik adalah representasi visual dari cara kerja suatu algoritma. Grafik Jadi grafik itu adalah cara kerja suatu algoritma. Jadi grafik itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada sumbu X, yang kedua ada sumbu Y, dan yang ketiga ada kurva atau garis. Nah, jadi di sini juga ada macam-macam dari grafik. Yang pertama itu ada grafik konstan. Grafik konstan yang bersimbolan simbolnya konstan itu ini. Yang kedua itu ada grafik linier. Yang bersimbolan Yang ketiga itu ada grafik logaritmik. Yang bersimbolan log n. Nah, yang keempat itu ada grafik kuadratik. Yang bersimbol n pangkat 2. Yang kelima itu ada grafik eksponensial. Yang berlambang O2 pangkat n. Nah, yang keenam itu ada grafik polinomial. Yang bersimbol n pangkat k. Terus yang ketujuh ada grafik faktorial. Yang bersimbol Terus yang terakhir itu kedelapan itu ada grafik linier logaritmik yang bersimbol n log n. Nah, saya ulang lagi sekali. Jadi, grafik adalah cara kerja suatu algoritma. Jadi, algoritma ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu sumbu X, yang kedua sumbu Y, dan yang ketiga ada kurva atau garis. Jadi, macam-macam grafik ini terdiri dari 8 ini. Yang pertama itu ada konstan, linier, logaritmik, dan kuadratik. Yang kelima ada eksponensial, dan yang keenam ada polinomial. Yang ketujuh ada faktorial, dan yang kedelapan ada linier logaritmik. Jadi yang konstan ini grafiknya berbentuk garis horizontal. Terus linier ini grafiknya berbentuk garis lurus yang naik dari kiri
kiri bawah ke kanan atas. Terus yang logaritmik ini grafiknya itu berbentuk kurva yang naik cepat di awal dan kemudian mendatar. Terus yang keempat, kuadratik ini yang grafiknya berbentuk kurva parabola yang naik tajam. Terus yang kelima, eksponensial ini grafiknya berupa kurva yang melengkung tajam ke atas. Terus yang keenam ini ada polinomial yang bentuk grafiknya itu kurva yang lebih tajam. Terus yang ketujuh ada faktorial yang grafiknya berbentuk kurva yang naik sangat tajam. Terus yang terakhir ada linear logaritma yang bentuk grafiknya itu naik lebih cepat dari algoritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi algoritma. Jadi fungsi algoritma itu adalah serangkaian langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Terdiri dari 7 yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu contohnya algoritma pencarian atau searching digunakan untuk menemukan atau menentukan elemen dalam array atau daftar. Terus yang kedua ada mengoptimalkan proses seperti algoritma pengurutan atau sorting, seperti quicksort mengoptimalkan proses pengurutan. Terus yang ketiga ada mengotomasikan tugas seperti algoritma di mesin pencarian Google yang otomatis menampilkan hasil yang relevan berdasarkan query pengguna. Yang keempat ada membantu analisa data seperti contohnya algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan kelompoknya. Yang kelima ada menjamin keamanan data. Menjamin keamanan data itu seperti algoritma RCI digunakan dalam enskripsi data untuk komunikasi yang aman. Terus yang keenam ada mengontrol proses kompleks. Jadi yang dimaksud itu adalah algoritma menjalankan CPU di sistem operasi mengatur eksekusi proses yang sedang berjalan. Terus yang ketujuh itu ada penyelesaian masalah berulang. Jadi yang dimaksud itu adalah algoritma rekursif. Jadi yang dimaksud itu yang ketujuh itu ada penyelesaian masalah berulang. Jadi yang dimaksud itu adalah algoritma rekursif untuk menghitung faktorial. Jadi sekian pembahasan dari fungsi algoritma dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!